Assalamualaikum. Saya Abu Zari, kami Abu Zari, sahabat-sahabat itu dan netizen yang tempat saya pengabaran. Insyaallah saya akan memberikan berkah. Amin. Kali saya akan membawakan itu dengan judul puasa dan politik memang sama. Baik, sama-sama lagi persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala fihinna asy-syamsa wal qamar wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya ustazah yang ada di luar masuk semuanya. Santri yang ada di luar, santriwati yang ada di luar masuk semuanya. Kecuali yang tidak bisa masuk ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan yang mungkin lain atau beda dari biasanya materi bulan Ramadan, yaitu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada seorang penulis sejarah, ya, tarikh sejarah Islam, saya lupa namanya. Beliau mengatakan bahwa semua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW itu, kata beliau, semuanya dhaif, kecuali ada satu hadis hasan. Kata beliau, ada satu hadis yang hasan derajatnya, yang menceritakan, hadis itu menceritakan tentang Rasulullah SAW tatkala dilahirkan oleh ibunda beliau Aminah, yang itu lahir bersama cahaya. Jadi makanya ada penulis buku itu, kita harus punya saudara kembar atau kita harus punya anak kembar gitu. Terinspirasi dari kisah atau sejarah tatkala Rasulullah SAW lahir bersama dengan cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, kalau kita merujuk pada dalil-dalil baik dalam Al-Quran, ya, yang menceritakan tentang cahaya itu banyak sekali. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu contohnya misalkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Imran. Ustaz nanti tolong disempurnakan itu. Yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi, dan seterusnya. Ya,
Kemudian di dalam ayat itu juga nanti terusannya adalah fi buyutin adinallah. Artinya cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga cahaya itu nanti berada di masjid. Ya, fi buyutin itu kan artinya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin saya persingkat dalam hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu harus menjadi apa? Cahaya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi cahaya bagi umat pada saat itu. Yang kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, bangsa itu luar biasa, khususnya bangsa Arab itu makanya disebut dengan jahiliyah. Karena tidak ada peradaban, ya, tidak kenal yang namanya akhlak, tidak kenal yang namanya sopan santun, menghargai itu tidak ada. Pada saat itu berlaku istilahnya hukum alam lah. Ya, yang kuat dia akan menang, yang kuat akan menindas yang yang lemah gitu. Ya. Di beberapa negara-negara bahkan pada saat itu yang maju, Romawi dan Persia, meskipun sudah sedikit lebih maju, ya, punya peradaban, akan tetapi memang jauh dari sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, makanya kan kalau pembukaan dulu saya di pondok pesantren itu diajari kalau pembukaan muqaddimah, kalau lagi muhadharah ya, lomba pidato itu biasanya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan kita, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Terus pernah kan? Ya, begitu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu memang gelap. Tadi itu tidak ada peradaban. Kan tetapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan Islam, ya, yang dibawa tadi cahaya, maka berubah bangsa Arab yang terkenal dengan bangsa jahiliyah tidak punya peradaban itu, kemudian Rasulullah mengubah bangsa itu kemudian menjadi bangsa yang peradabannya luar biasa diakui dunia, bahkan sampai menguasai sepertiga dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebagai orang tua ini harus mencita-citakan sekaligus mendoakan bagaimana anak kita itu menjadi cahaya bagi lingkungannya. Tentu itu tidak bin salabin. Apa itu tidak bin salabin itu? Tidak ujuk-ujuk. Tidak seketika. Tidak apa? Kalau orang Bangka bilang apa? Nah, ini dipertanyakan kebanggaannya. Ya, jadi kalau orang Jawa kan yang tidak ujuk-ujuk ini, tidak tiba-tiba, tidak bin salabin itu. Ya, jadi seperti itu, jadi cahaya itu tidak seperti itu. Maka memang tadi itu Ustaz Zakwan menyampaikan, kemarin Ustaz Zuhri menyampaikan, ya, harus memang ke tempatnya cahaya itu. Di mana tempatnya cahaya itu? Di masjid, dalam hal ini pondok pesantren. Karena di pondok pesantren ini diajarkan, kalau tadi Ustaz Zakwan itu mengatakan bahwa harus menjalin komunikasi dengan orang luar, ya, orang luar negeri. Alhamdulillah ini dulu kita bersama beliau mendatangkan orang Thailand aslinya, orang Singapura aslinya, cuma tinggal di Thailand. Kita mengatakan bahwa anak-anak kita ini diajari bahasa Inggris. Ya, kemudian beliau senang berkomunikasi dengan bahasa Inggris, memberitahu bahkan, nak, begini caranya ngomong bahasa Inggris yang benar itu begini, kalau ini paketnya begini. Luar biasa, beliau senang sekali itu. Bahkan setelah pulang, Masya Allah, qadarullah, punya rezeki itu, transfer uang, kayaknya 10 juta lebih ya, bajunya 10 juta lebih, kemudian 2 kali beliau transfer itu. Dan sampai sekarang, lewat beliau kita masih berhubungan. Kemudian kemarin juga, ya kemarin kami alhamdulillah ke pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah itu, jadi UMJ, kami bertemu dengan salah satu mahasiswa yang ngambil magister di sana itu, mahasiswanya dari Libya. Ya, Abi kan karena pernah mondok, ya, karena pernah mondok itu, yang lain enggak komunikasi, beliau biasa aja baca Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an, biasa aja, memang mahasiswa. Ya, kemudian karena Abi kok ini lain ini, lain kan wajahnya kan lain itu. Ya, kemudian nanti kenalan, dari mana? Kemudian beliau dari Libya, bilang dari Libya, ngapain di sini? Terus kemudian apa?
ceritalah beliau kalau sedang mengambil magister jurusan hukum di Universitas Muhammadiyah itu. Bincang-bincang sampai akhirnya tertarik luar biasa, ya, tertariknya luar biasa. Kemudian karena Abi harus ke kegiatan lagi, karena kegiatannya itu dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Diselingi dengan makan buka. Setelah itu karena kita sholatnya sudah dijamak, tarawihnya itu nanti jam 3, setengah 4, jam 3 sampai setengah 4 gitu. Jadi itu pun kegiatannya. Kemudian berbincang sama beliau, lagi ditunggu sama beliau itu. Tertarik sampai nanya YouTube-nya. Beliau berjanji nanti insya Allah kata beliau itu akan ke sini, kemudian akan mengajar bahasa Arab di sini. Kata beliau. Padahal itu luar biasa, padahal kita tidak minta tapi tertarik dengan karena Abi ngomong, ya tanyalah kok bisa bahasa Arab. Ya sedikit-sedikit Abi kan bisa sombong sedikit gitu. Sedikit. Ya. Pernah belajar ini gitu ya. Sambil komunikasi, alhamdulillah beliau karena Libya pakai bahasa Arab fusha juga beliau. Akhirnya beliau tertarik ini sampai kemarin itu minta kirimi YouTube-nya sini, saya minta sama Ustaz Fairuz untuk dikirim Facebook-nya. Beliau tertarik sekali itu. Ini namanya komunikasi, dan beliau berjanji nanti akan membukakan komunikasi dengan universitas yang nugaskan beliau belajar di UMG itu untuk membuka yang mau belajar di Libya itu nanti diperantarai oleh beliau itu. Libya itu, Bapak Ibu, Libya itu Ustadz Adi itu lulusan di sana juga. Ya, kemarin kan ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya, saya itu alhamdulillah sudah berapa kali ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat itu. Cuma ngundang ke sini belum bisa karena jadwalnya padat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, cahaya. Kita memang harus kalau anak kita mau menjadi cahaya dari kegelapan itu, ya, maka harus pergi dia menuntut ilmu. Saya Bapak Ibu sering berbicara kepada ustazah ataupun santriwan dan santriwati. Saya sering mengambil perumpamaan itu, kenapa sih walet itu kok sampai dibuatkan rumah itu? Kok tidak kita yang dibuatkan rumah bertingkat itu? Walet loh. Walet itu kan dibuatkan rumah itu. Pernah lihat? Pernah Bu? Pak? Pernah ya? Walet itu nggak usah capek-capek, dia buat rumah, dibuatkan loh. Sama orang, dan nilainya ratusan juta itu buat rumah walet itu. Pertanyaannya, kenapa walet itu dibuatkan rumah? Dia tidak usah mengeluarkan biaya sendiri, dokter. Pertanyaannya, kenapa dia dibuatkan rumah itu? Air liurnya mahal. Iya, karena air liurnya mahal itu. Berarti apa? Karena punya skill. Karya, punya skill tadi. Ya karena dia punya karya, dan tidak mungkin orang punya karya itu kalau dia tidak berilmu. Ya makanya memang kita itu harus mendorong anak-anak kita itu harus punya ilmu. Maka saya sering di RRI juga sering mengatakan, ya, di Sulawesi saya pernah juga berbicara seperti ini nih. Saya bilang meskipun jual tanah, jual gelang, kalau untuk membiayai anak-anak harus dilakukan. Nah kita kadang-kadang itu Bapak Ibu, kadang-kadang itu eman, tahu eman ini? Sayang kalau kita membiayai anak itu. Lebih kita mengeluarkan uang untuk lebaran itu banyak sekali, tapi nanti untuk bayar SPP mungkin ditunda. Tapi ini tidak di Pondok Hudul Quran. Insyaallah yang di sana-sana lebih konoha itu kan, kalau di sini enggak. Ya, ini jangan seperti ini kita. Akan tetapi semangat karena anak kita akan menjadi suluh tadi itu. Ya akan menjadi pemimpin. Masa yang akan datang itu adalah anak-anak kita ini. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, kalau anak kita itu yang kemarin diamankan dekat mana Pak Enwar ini, dekat rumahnya Pak Enwar itu, sarung itu, perang sarung itu, ya, kemudian geng motor, narkoba dan lain sebagainya. Kalau anak kita naudzubillah min dzalik terjerumus kepada itu, seberapa sih uang dikeluarkan untuk pondok pesantren itu? Untuk membiayai anak kita, toh tetap juga anak kita makan, di rumah juga makan, sekolah di luar juga biaya. Kalau di pondok pesantren insyaallah dijamin. Masa ada nih yang ikut geng motor? Ada? Santri? Atau ustadznya yang ngajarin? Kalau Abi ngajarin ngebut iya. Ya.
Kalau Abi ngajarin ini yang ngebut gitu pada waktu-waktu tertentu, misalkan sudah ditunggu di RRI gitu, ya memang ngebut 120. Masya Allah. Mungkin katanya Ustaz Saifuddin, ternyata Ustaz bisa ngebut juga naik mobil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kalau kita dulu belajar pramuka itu. Lambangnya pramuka itu apa? Yang tahu 1 juta kurang. Tunas kelapa. Nah, tunas kelapa. Karena banyak yang jawab tidak jadi. Jadi ya, harus ingat dong tadi itu. Kenapa? Apa filosofinya? Atau apa itu? Kenapa kok lambangnya itu tunas kelapa atau kok kelapa itu? Kenapa? Manfaatnya banyak. Karena apa? Manfaatnya banyak. Kelapa itu manfaatnya banyak. Tapi ini memang nggak pernah disinggung oleh Rasulullah SAW tentang kelapa ini. Walaupun memang manfaatnya banyak, dari akar sampai ke daun, semuanya bermanfaat memang kelapa itu. Ada yang lebih baik dari itu yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika orang Arab itu gini, Pak Bu, kebiasaannya kalau sudah ini mau panen itu ya, lagi ini kurmanya sudah berbuah itu buah pertama mungkin 1 atau 2 tandan itu dipotong itu, ya dipotong sebelum tua, masih mayang itu, ya kemudian dibawalah kepada Rasulullah SAW dan minta doanya, bilang ya Rasulullah mohon doakan ya supaya panennya saya tahun ini banyak dan berkah. Maka boleh, Bapak Ibu itu boleh nanti minta doa ke orang-orang soleh itu, yang minta doa supaya apa gitu tuh boleh. Ya, apalagi kalau minta doa itu jangan gratis. Ya, bawa ini loh, misalkan Ustaz atau Pak Jazhar, ini saya bawa ini gitu. Tapi tolong ya doakan anak saya ini lagi ini gitu. Jangan tangan kosong, sudah capek-capek begini. Kalau tangan kosong doakan Ustaz gitu, paling Rabbana atina fid dunya. Paling itu udah aneh gitu. Jadi Rasulullah SAW setelah menerima mayang kurma itu, Rasulullah jadikan kesempatan momen itu untuk juga sekaligus memberikan pelajaran keagamaan kepada umat Islam khususnya yang datang pada saat itu. Duduklah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Tatkala Rasulullah SAW itu duduk bersama sahabatnya dan ada yang bawa mayang kurma itu, Rasulullah mengatakan, ada nih, saya pakai bahasa Indonesia ya, ada pohon syajarotun, kata Rasulullah, ada pohon yang pohon itu daunnya tidak pernah rontok. Ada pohon yang daunnya tidak pernah rontok, dia kokoh. Dan itulah perumpamaan seorang mukmin. Dalam redaksi yang lain ada 2 hadis perumpamaan seorang muslim. Tahukah kamu, kata Rasulullah, pohon apa itu? Kepada sahabatnya itu bertanya, tahukah kamu pohon apa itu? Maka sahabat-sahabat itu tidak ada yang menjawab itu, karena mungkin sungkan atau memang nggak tahu. Ya. Kemudian bubarlah, tidak dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, pohon itu adalah pohon apa? Kurma, pohon yang berkah. Kemudian bubar. Setelah itu bubar sahabat. Dan Ibnu Umar pada saat itu yang masih paling kecil lah katakanlah, paling muda umurnya, beliau bersama ayahandanya, bersama Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Ayah, kata beliau, sebenarnya tadi saya itu udah tahu jawabannya itu. Saya mau mengatakan itu kurma. Cuma saya tengok kanan kiri kok tidak ada sahabat yang menjawab. Saya sungkan karena saya yang paling muda. Sahabat Umar itu mengatakan, nak, seandainya kamu jawab di depan Rasulullah, itu sungguh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini kalau dikomentari, ini bagaimana seorang ayah itu memotivasi anaknya untuk percaya diri, kemudian menyampaikan yang benar dan lain sebagainya. Kita bukan membahas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kemudian kok pohon kurma? Itu kalau tadi pramuka itu kelapa, kalau itu kok pohon kurma? Ternyata kurma ini memang luar biasa. Dari akarnya itu, dari penelitian akarnya itu
Dia lebih banyak sekali menyimpan air, sehingga di mana ada kurma itu banyak sekali menyimpan mata air itu. Beda dengan pohon yang sebelah kita. Ini tidak usah disebutkan ini. Ya. Pohon yang hampir sama kan? Iya. Hampir sama dengan kurma itu. Kalau ini yang di samping kita menghabiskan banyak air, ya bisa menyebabkan kekeringan, itu penelitiannya. Karena berapa itu nyedotnya itu luar biasa. Tapi kalau kurma itu menyimpan air, kemudian dia nanti akan bisa tatkala musim kering, dia yang akan mengalirkan mata air. Makanya di Arab yang gersang itu ada banyak juga mata air itu. Karena ada pohon kurma. Dari akarnya, kemudian batangnya juga, kemudian buahnya dan lain-lainnya lah, semuanya bermanfaat. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, ada Dr. Ustadz Budi Azhari itu membahas tentang generasi kurma. Itu ada beliau menulis buku ya 2 dan 3, 1 dan 2 itu beliau membahas tentang generasi kurma itu. Artinya saya simpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu harus bermanfaat, sebagaimana kalau bahasa pramuka itu tunas kelapa itu. Anak kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Disekolahkan sampai kemana dia, mungkin S1, S2, S3, atau bahkan nanti sampai profesor, kira-kira sejauh mana manfaatnya? Ada tidak manfaatnya anak saya itu? Makanya dulu kita bersama Dr. Zaril itu sudah menulis di mobil jauh sebelum ada pondok ini, di mobil itu sudah logonya Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak kita ini juga kita didik bagaimana menjadi anak yang bermanfaat, bukan hanya kepada pribadinya, bukan hanya kepada orang tuanya, bukan hanya kepada keluarganya, akan tetapi menjadi manfaat kepada seluruh alam ini. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan sebagai rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai generasi penerusnya ini juga harus memberikan manfaat. Makanya dokter saya dalam pembinaan upacara itu mengatakan bagaimana kita ini menjadi mengambil iktibar hewan yang disebutkan, disuruh kita belajar kepada hewan itu, yaitu lebah itu. Ya, lebah itu dimanapun dia hinggap memberikan manfaat. Dimanapun dia hinggap pasti memberikan manfaat. Bahkan di bunga, sekalipun di bunga yang lebih rapuh dari dia, lebih rapuh dari lebah itu, tetap dia tidak menyebabkan bunga itu gugur. Tapi dia kepakkan sayapnya. Kalau dia mau di bunga itu kepakkan sayapnya sehingga tidak membebani bunga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita jadikan acuan. Di mana anak kita ini harus sekolah, kira-kira nanti bermanfaat atau tidak? Lebih-lebih kita sebagai umat Islam ini, nanti anak kita ini ada tidak manfaatnya di akhirat untuk kita. Kalau di dunia insya Allah, tadi Ustaz Takwan sudah banyak bercerita tentang insya Allah kalau sudah menguasai 3 ini, Al-Quran, kemudian bahasa Inggris dan Arab dan Inggris, alhamdulillah ini baru disusun juga bahasa Arabnya ini. Ya kalau Inggris insya Allah memang itu jadikan program unggulan di sini. Ya itu kan dunianya insya Allah kita dapat. Nah kan Nabi sudah bilang, dokter saya bilang ini sama anak ini. Sebenarnya Nabi itu nyesal, memang nggak sekolah dulu itu lagi, nggak sekolah lagi itu. Saya bilang dokter, kalau Abi itu sekolah sampai LC gitu, Amin. LC atau kayaknya jadi menteri. Saya bilang gitu. Amin. Orang sekarang aja nggak tamat SD, tamat SD, S2, ya. Nggak bisa apa-apa, ini aja masih bisa begini. Ya kemarin ya ketemulah sama menteri-menteri itu ketemu. Siapa yang pernah salaman sama menteri sini? Siapa? Enggak, yang bukan orang. Murid. Hobi satu-satunya ini. Masya Allah. Hobi kemarin menemani menteri apa? Menteri Pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermanfaat nggak anak kita itu? Kalau di dunia insya Allah nanti kan sudah disampaikan itu mau ngambil apa anak kita itu. Sekarang di OMG juga itu kedokteran dibuka beasiswa. Beasiswa itu artinya gratis.
bagi anak yang hafal Al-Quran itu. Polisi juga kan sudah sering polisi ke sini. Ya, kita kalau Densus itu dokter sudah sering kita minta ke sini untuk pembinaan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah aman di sini, tidak radikal. Ya, pembinaannya di sini Densus itu kita sering suruh ke sini minta ke sini untuk membina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhirat kita ini Bapak Ibu kan sudah capek kerja di dunia ini. Ya. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu kalau pengajian itu menyembunyikan kue gitu. Ya, menyembunyikan kue dimasukkan ke tasnya. Ini di video-video tuh, bukan ibu di sini itu. Kira-kira untuk siapa itu, Bu? Suami. Untuk anaknya, untuk suaminya. Untuk anaknya itu kadang-kadang rela loh. Istilahnya rela menahan malu itu demi anak itu. Kerja juga begitu. Kadang-kadang malam juga kerja, siang berkeringat kerja itu. Ya, makanya pastikan karena kita sudah berkeringat kerja itu, pastikan nanti tatkala kita sudah tidak bisa lagi minta tolong ke sana kemari, pastikan anak kita datang, anak kita yang menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suatu ketika karena kita ini orang Islam, paham betul dan mengimani betul, ya, kita itu bahwa hari itu nanti tidak ada lagi manfaatnya apa yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi manfaatnya harta kalau tidak kita gunakan untuk membiayai anak kita sekolah. Ya, harta kalau tidak kita sumbangkan ke pondok pesantren Nurul Quran. Pak, jadi rumusnya bukan pondok lain ya, pondok pesantren Nurul Quran. Ya, jadi itu tidak ada dan tidak ada manfaatnya. Yang kita belikan mobil kalau tidak digunakan, anak-anak mau kemana? Jalan-jalan ini mobil gitu. Nah, itu baru ada manfaatnya itu. Tapi kalau dibawa ke pantai kemana, wah itu kayaknya kurang itu manfaatnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, pada saat itu nanti tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat itu. Yang bisa memberikan manfaat itu adalah anak yang soleh, yang mendoakan, anak yang hafal Al-Quran, yang bisa memberikan syafaat. Artinya dia nanti akan menolong. Pak, Bu, kita ini bahagia ya. Meskipun mungkin kita tidak hafal Al-Quran, bukan berarti saya menggembosi ibu ini untuk tidak belajar Al-Quran. Tapi saya bahagia. Ada hadis Rasulullah SAW yang sahih yang menceritakan tentang ada orang yang suami istri, artinya bapak ibunya itu sudah masuk neraka loh, Pak, Bu. Masuk neraka nih. Anaknya ini di surga. Karena apa? Anaknya hafal Al-Quran, anaknya soleh, anaknya dia sudah takdirnya sudah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian anak ini tidak masuk surga loh, tidak masuk di surga, dia hanya di pintu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu. Kepada anak ini bertanya, "Hei, kamu tuh masuklah ke sana, kenikmatannya luar biasa. Surga itu kan luar biasa nikmatnya itu. Kalau di sini makan udang bisa menyebabkan asam urat." Siapa tadi yang makan udang? Saya ini tadi makan satu loh, sudah terasa. Ya, menyebabkan asam urat itu makan udang itu. Di surga enggak. Di surga enggak. Bahkan kalau keringat itu keringatnya harum. Pak, Bu, sepakat ya sampai jam 12 ya. Sepakat. Setahun sekali. Ini kan setahun sekali nih. Ramadan kan pada bulan Ramadan momennya Ramadan setahun sekali. Jadi jangan buru-buru pulang. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana tadi? Di surga itu luar biasa itu kenikmatannya. Ya, coba kalau bidadari itu, Pak, kalau bidadari itu, Pak, minum itu. Ya, air di tenggorokannya ini kelihatan loh. Gimana itu beningnya, Pak? Dan enggak usah bayangkan puasa-puasa, Pak. Enggak usah bayangkan. Enggak puasa kita dong ya. Enggak puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surga, tapi anak ini enggak mau dia. Ya Allah, demi Allah, saya tidak akan pernah masuk surga. Karena apa? Bapak dan ibu saya tidak ada di surga. Ibu kamu itu di neraka. Bapak kamu itu di neraka karena apa? Bermaksiat. Karena dia dulu bermaksiat, tidak cukup untuk masuk surga. Kalau masuk surga nanti, masuklah kamu duluan.
Kata Anda ini, ya Allah, demi Allah saya tidak akan pernah masuk surga kalau ayah dan ibu saya tidak masuk surga. Karena saya bisa menghafal Al-Quran itu. Karena apa? Ibu saya yang biayai. Karena bapak saya yang biayai. Mungkin bapak saya tidak sempat hafal Al-Quran karena memang apa? Banting tulang. Ya, saya ini lihat ibu saya. Ya, kalau ibu saya kerja itu luar biasa. Dari ini, apa namanya? Pagi itu ibu saya itu, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan memasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Itu, nah ini mungkin belum pernah Abi cerita. Ibunya Abi itu dulu, itu kerja itu, ya, habis subuh itu udah jualan ikan. Habis subuh jualan ikan. Nanti duhur, karena pasarnya duhur lagi jualan ikan, pasarnya lain. Nanti asar, habis dari pasar ini nanti ke sana lagi. Ke apa namanya? Di sana Pak Koncengan itu, Dangun-Dangun itu. Ada jualan sore, pasar sore itu. Ya, jualan lagi itu. Itu untuk apa kira-kira? Apakah untuk dirinya sendiri? Nah, kira-kira kalau ada orang tua yang seperti itu, untuk dirinya sendiri atau untuk siapa? Untuk anak. Untuk anaknya. Bagaimana anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa sekolah itu. Ya, makanya anak ini juga mengatakan, ya Allah, demi Allah, saya tidak akan masuk surga. Ya, ibu saya mungkin apa namanya tidak sebagaimana saya, sholatnya mungkin tidak sempat sholat tahajud karena capek. Maka saya tidak akan pernah bisa berdiri ini, ya Allah, kecuali karena apa? Jasanya orang tua saya. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepada kedua orang tua saya. Maka Allah apa? Mengizinkan memberikan syafaat anak itu. Kemudian orang tua yang ditakdirkan masuk neraka karena amalnya juga, maka dia diambil, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini Pak Bu, saya ini kan sudah ustadz ini, Bapak Ibu manggilnya ustadz ini. Tapi saya itu rasanya belum percaya diri kalau dengan amal solehnya saya itu apa? Bisa masuk surga itu. Karena seberapa sih kita itu sholatnya? Apalagi nanti duduk sholat, apalagi kadang-kadang kurang khusyuknya itu. Apalagi mungkin, mohon maaf Bapak Ibu, yang nggak sempat mungkin ngapal Al-Quran. Tapi yakinlah Bapak Ibu tidak berbuat dosa besar, kemudian anaknya di pondok pesantren, berbahagialah, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ananda-ananda yang di sinilah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu, jangan sayang-sayang, jangan eman-eman itu. Kalau anaknya yang apa namanya yang di luar, wah diberikan ini dan itu. Sementara anaknya yang di pondok pesantren, udahlah, kan sudah makan, yang penting makan gitu. Ini nggak benar ini. Coba Bapak Ibu yang nanti untuk menjadi sholat itu, ini saya juga sering singgung Bu, menjadi imam sholat ini, saya sering singgung itu. Ternyata alhamdulillah saya dapat pembenaran dari Gus Bahar. Meskipun beliau tidak membenarkan ini betul Ustaz Kamal gitu, tapi saya sering menyampaikan hal ini. Sebelum saya dengar Ustaz Gus Bahar menyampaikan itu. Kan ada orang biasanya kalau ada yang mau meninggal itu, dipanggillah kiai, ustaz, suruh apa? Doa, membacakan talqin dan lain sebagainya, sampai kepada nanti imam sholatnya siapa yang disuruh biasanya apa? Ustaz, kiai gitu. Sampai kepada nanti kalau tahlilan, suruh tahlilan, baca doa apa semuanya itu siapa? Kiainya atau ustaz lah. Yang anaknya gimana? Ngobrol. Anaknya ngobrol, tidak ikut doa, tidak ikut baca Al-Quran. Apa-apaan ini begini? Ya, anak yang begini yang kita harapkan itu. Tapi bagaimana anak yang tatkala nanti kita sakaratul maut, itu anak kita yang membisikkan la ilaha illallah. Anak kita nanti yang bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak kita, meskipun dia bukan profesor, meskipun dia mungkin tidak punya titel-titel duniawi, tapi anak itu yang hadir tatkala kita sakaratul maut, itulah yang kita banggakan, Pak Bu. Daripada anak kita mungkin sukses dunianya, tapi tatkala kita sakaratul maut tidak tahu di mana dia, doa juga tidak pernah untuk kita. Apa artinya punya anak seperti ini? Mungkin di dunia kita
kita, wah ini anaknya begini. Tapi tatkala sakaratul maut itu, kita menginginkan tatkala kita disolati itu anak kita yang Allahu Akbar, yang menjadi imam sholat kita itu anak kita. Tapi mungkin tidak, kalau anak kita tidak ngerti agama, mungkin tidak menjadi imam sholat waktu kita terbujur itu. Maka kita harus bangga punya anak yang belajar agama ini, dididik di pondok pesantren. Ya, kita harus bangga karena memang ini yang kita harapkan. Coba bayangkan tatkala nanti anak yang seperti itu datanglah seruan dari langit itu yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah yang menyeru langsung tatkala malaikat maut itu mau mencabut nyawanya, wahai hamba-hambaku yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Istilahnya kamu itu udah tidak pantas lagi di dunia ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di dunia itu. Di dunia itu kalau makan udang dapat menyebabkan asam urat gitu. Ini kalau dicari dalam Al-Quran tidak ada. Mau seperti ngada-ngada. Ini kalau Abi perluas, ya. Kamu enggak ini lagi di dunia itu, enggak pantas lagi. Kamu pantasnya apa? Bergabung dengan hamba-hambaku yang salih. Fadhuli fi ibadi, kamu bergabung dengan hamba-hambaku yang saleh yang aku sediakan tempatmu di surga. Karena apa? Karena anak-anakmu sudah menghafal Al-Quran, anak-anakmu sudah mendoakan. Ya, kemudian ada hadis lagi yang membahagiakan kita. Ada seorang ibu, ada seorang orang tua bapak di alam kubur itu, dia apa heran, setiap saat dia bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan apa? Ya Allah, mali hada, ya Allah apa ini? Kenapa saya mendapatkan keistimewaan setiap saat seperti ini? Li istighfari auladikum. Karena apa? Karena istighfarnya anak-anakmu, karena doanya anak-anakmu. Ini anak Pak Bu dalam hadis itu, idza mata ibnu Adam itu kan yang hadis yang terkenal itu, apabila mati anak Adam itu nanti semua terputus amalnya. Kan sholat kita tidak bisa sholat lagi, baca Al-Quran kita tidak bisa lagi, sedekah kita tidak bisa lagi, terputus semuanya. Yang nggak terputus itu apa? Waladun salihun. Coba Bu, walad, anak, tidak berhenti di anak saja. Bukan anak yang mendoakan, enggak. Bukan begitu sabdanya Rasulullah itu. Tapi apa? Waladun salihun, anak soleh yang berdoa, bukan anak yang berdoa. Ini saya tingkatkan volumenya ini. Ya, jadi bukan anak yang berdoa, tapi apa? Anak soleh yang berdoa. Kalau anak saja tidak cukup, meskipun anak berdoa Rabbana atina apa namanya? Rabbana Firli. Dipanggil begitu tidak ini. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun itu doanya, tapi karena dia tidak paham Islam, sudah nanti di kantor apa? Korupsi, naudzubillah min dzalik. Nanti pokoknya melaksanakan kemaksiatan dan yang lainnya. Di mana? Nyabu, aibon, kemudian ke pantai berdua. Saya ini Bapak Ibu, sering ini Bapak Ibu. Ya mohon maaf saya sering kepada anak-anak kita itu. Nah, coba bayangkan kalau kamu itu tidak mondok. Kalau di pondok ini kan sudah jelas ini membaca Al-Quran, sholat sunnahnya, kemudian puasa Senin Kamisnya. Ini sudah jelas semuanya ini dalam keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kamu tidak mondok itu. Ya, kamu pacaran, pergi ke pantai, boncengan, kemudian tabrakan, meninggal dunia. Masuk apa? Katanya anak-anak masuk neraka. Kira-kira gitu, Pak. Kan bermaksiat. Habis minum minuman keras, boncengan sama pacarnya, laki-laki sama perempuan. Ya, kemudian di sana melakukan apa? Tiba-tiba datang tsunami. Kira-kira kemana dia itu? 99% lah masuk neraka. Apa anak itu yang kita harapkan berdoa untuk kita itu? Tapi kalau anaknya Pak Bu di sini nih, Pak Bu, ya sudah paling tidak yang Abi dengar itu, paling tidak karena ini yang diwajibkan itu berdoa apa? Habis sholat apa? Wajib. Subuh dan habis sholat apa? Asar. Asar.
Itu konsentrasi mendoakan orang tua agar bisa masuk surga bersama orang tua. Coba Pak Bu. Terus sholat tahajud. Itu kan lihat anaknya Bapak Ibu yang tidak mondok itu. Ini bandingkan, silahkan. Kira-kira apa yang dikerjakan itu? Jam 3 malam, jam 3:30 ada yang bangun sholat tahajud? Pak Bu? Mudah-mudahan ada. Insya Allah kalau yang di sini kan soleh-soleh semuanya ini anaknya. Insya Allah ada lah. Ya tapi ini anaknya orang luar yang nggak mondok. Ya itu kan ngapain itu enggak? Jarang lah mungkin sholat tahajud itu. Tapi anaknya Bapak Ibu insya Allah dipastikan di sini apa? Bangun dia jam 3, jam 3:30 bangun sholat apa? Tahajud dan mendoakan Bapak Ibu. Coba bagaimana hati kita itu? Enggak tenang. Jadi enggak ada artinya kalau cuma mengeluarkan uang 1 juta. Kalau cuma mengeluarkan apa diminta infak. Ini Bapak Ibu infak ini. Siap infak? Siap. Wah, lama-lama kayak Ustaz Suman suruh katanya nanti. Mana yang bawa bilang? Ya, itu kan kita lagi bangun itu untuk kantor itu. Untuk kantor itu lagi bangun itu. Pak, bapaknya Jiva ini. Ya, dipikirkan itu Pak. Itu lagi bangun kantor itu Pak. Ya, biar enak nanti apa namanya kerjanya itu kan di sana itu kerjanya kehujanan, ya komputernya kehujanan itu. Makanya itu buat kantor dokter itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kami sampaikan. Jadi yang pertama, anak kita harus menjadi cahaya, kemudian yang kedua harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Jadi di mana nanti dia sekolah harus bermanfaat. Pastikan manfaat dunia dan akhirat. Kalau memang tidak bisa dua-duanya, ya paling tidak apa bermanfaat di akhirat nanti. Dia yang akan membawa kita ke surga. Anak-anak kita itu yang akan membawa ke surga. Bagi Bapak Ibu yang mungkin anaknya sudah besar-besar, sudah punya cucu, nggak mungkin lagi ngafal, ya ada caranya biar juga punya apa namanya nanti bisa masuk surga dengan para penghafal Al-Quran. Caranya apa? Infak. Nah betul itu. Caranya apa? Biayai anak di sini untuk menghafal Al-Quran, ya apa namanya sarana dan prasarana biar nyaman itu. Sarana dan prasaranya menghafal Al-Quran itu biar nyaman. Makanya saya itu dokter kan ya kalau dokter tidak usah diceritakan ya, saya itu Bapak Ibu cita-citanya itu di kelas itu ber-AC semuanya itu, di kelas pakai AC, terus anak-anaknya yang laki-laki itu pakai dasi semuanya, rapi bersih gitu tuh, tidak kumuh. Alhamdulillah kita ini tadi sudah dapat sertifikat dari Ustaz Zakwan itu bersih pondoknya, katanya kan tadi itu kesannya alhamdulillah mau bersih. Ini tapi kurang nih. Ya, gimana nanti kalau ruangan-ruangan itu AC, jadi apa namanya ngajarnya sudah pakai dasi juga itu, ya tidak ada yang sarungan gitu, ya, sarungan bagi halaku boleh dihalaku aja Al-Quran itu, tapi kalau ke kelas memang rapi itu, wah luar biasa itu, tidak ada yang ngilerang gitu. Nah itu cita-cita kami itu karena apa? Kita itu apa namanya delegasinya Allah. Apa itu delegasi itu? Utusan. Kalau apalagi itu yang untuk promosi jualan-jualan itu apa namanya? Marketing apalagi? Hah? Sales ya. Kita itu udah salesnya agama Islam itu. Pak Bu, sales itu jualan bedak misalkan. Jualan bedak yang untuk glowing itu. Kira-kira kalau orangnya jerawatan, kumuh gitu, laku enggak? Enggak laku itu. Maka dipilih lah itu. Yang cantik, yang luas pokoknya dipilih itu. Bagaimana ini komunikasi? Nah kita juga ini sebagai salesnya Allah Subhanahu wa taala memang harus tampil paling tidak kayak Abi ini tadi. Amin. Ganteng gitu kan? Ya. Betul. Kok lemes semua ya? Harus rapi penampilan itu. Rapi. Karena kita ini memang apa? Salesnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sales untuk menawarkan agama Islam ini. Ya kalian itu dokter memang ya anak-anak kita memang seperti itu. Makanya saya bilang itu dokter ke masjid di apa namanya di masjid di halaqah ini harus harum. Pastikan. Saya bilang sama ustaz-ustaznya, kalau ada yang belum sikat gigi, suruh apa namanya masuk kelas, suruh pergi dulu sikat gigi. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang kelihatan kumuh di tengah pondok. Gitu ya. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tercapai nanti ya. Kelas-kelas yang ber-AC, kamarnya ber-AC. Amin. Allahumma amin. Kalau kalian nanti ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi bupati, kan mudah sekali. Ada yang jadi presiden. Dokter Jalil sebentar lagi insya Allah akan jadi ini Dewan Provinsi, DPR Provinsi ini.
Kira-kira mungkin kurang 2 bulan lagi apa berapa bulan lagi nih beliau jadi, ya. Setelah itu nanti jadi bupati. Amin. Allahumma amin. Ini yang kami sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir, dan juga terima kasih atas bantuannya menyekolahkan anak-anaknya di sini. Saya berterima kasih karena ini ajang pahala juga bagi kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Quran. Cuma pesan kami dan permohonan kami ngemis ke Bapak Ibu semuanya, doakan kami agar diberi kesabaran dan keistiqomahan. Pak Bu, jadi kami ini saat ini bulan Ramadan, ini saya pakai bahasa ngemis. Ya, ngemis saya kepada Bapak Ibu, doakan kami itu agar diberi kesabaran dan keistiqomahan. Karena bayangkan, meskipun ini cuma 30 itu, ya ibu, anaknya dokter, saya tanya sama ibu itu, Bu, liburnya 1 bulan ya bulan puasa ini. Enggak Ustaz, tak kawal. Ya udah, 10 hari ya, 10 hari bulan Ramadan 10 hari. Enggak katanya, runyem, dingem katanya. Anaknya cuma 1. Ini kami di sini apa? 60 loh. Kalau enggak sabar gimana itu? Ya, kalau enggak sabar gimana itu? Tapi alhamdulillah anaknya Bapak Ibu di sini baik-baik semuanya itu. Tapi kan sebaik-baiknya ada juga lah sedikit. Kadang-kadang ya ustadznya kadang-kadang buat juga dokter. Salah satunya ini saya mau curhat. Saya sebelum ke pengajian itu kemarin Ustadz, tolong ya dipersiapkan ngaji yang untuk acara ini, ngaji dipersiapkan. Laki-laki kata saya Pak, makanya tadi kan perempuan itu yang ngaji. Laki-laki saya bilang Pak, tolong persiapkan ya. Sebelum ke pengajian Ustaz. Iya. Sudah saya ke sana. Nah kemarin saya datang, pagi-pagi saya cek mana yang sudah dipersiapkan, yang baca Al-Quran. Dipanggillah anak itu, disuruh enggak baca Al-Quran, dipersiapkan untuk acara besok. Belum katanya. Sabar. Kata, insya Allah saya tidak akan marah sekarang puasa saja. Coba nggak puasa, habis. Ini kan uji kesabaran juga Bapak Ibu. Ini ustadznya, bagaimana anaknya? Ini ustadznya, bagaimana anaknya? Udah begini ini. Ya jadi kami sekali lagi ngemis, doakan kami agar sabar dan istiqomah. Yang penting itu adalah istiqomah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Astagfirullah wa lakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kita sholat mau 11 apa 23 Bu? 23. Hah? Mau 11 apa 23? 23. Kita 11 ya, 2 rakaat sama 3 witir.